Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Asurado yang dirilis pada tahun 2021. Ini dia film Asurado. Film berawal di sebuah lapas di mana kubu Deho dan kubu Doksa membuat kerusuhan yang dipicu hal sepele. Kepala sipir, Muyong, memutuskan untuk memindahkan salah satu pimpinan kubu ke penjara lain agar kondisi tetap aman dan terkendali. Karena saat ini Muyong sedang dalam masa peninjauan promosi jabatan. Namun kepala divisi keamanan, Lee Hae-myung, menjelaskan jika salah satu dari mereka dipindahkan akan kembali memicu kerusuhan. 형지, 손에 든 거 뭐야? Pimpinan kubu bernama Kim Dae-ho terciduk membawa sebuah senjata yang siapkan untuk digunakan menghabisi Doksa. Dae-ho beranggapan jika dia berhasil menghabisi Doksa, dia akan menjadi penguasa satu-satunya di penjara tersebut. Pemimpin dua kubu ini, Dae-ho dan Doksa, selalu diperlakukan istimewa oleh Pak Lee. Saat jam makan siang, seluruh penghuni sel hanya diberi makanan seadanya, sedangkan mereka bisa memilih menu apa yang mereka mau. Beberapa petugas sipir melakukan patroli seperti biasa, mengecek semua kamar sel tahanan, dan beberapa tahanan bandel yang kucing-kucingan melakukan aktivitasnya saat malam hari. 어이, 일로 와. 말하자 아줌마들한테. 귀엽게 생겼네. Keesokan harinya, Muyong terlihat cemas, mengatakan kepada Pak Lee bahwa tak lama lagi seorang mafia kelas berat akan datang. Lagi-lagi keributan antara kubu Dae-ho dan kubu Doksa terjadi. Kali ini Doksa menantang Dae-ho untuk bertarung. Ternyata Doksa mengetahui bahwa Dae-ho sebelumnya telah berencana membunuhnya. Saat cekcok mulut tak kunjung memberi solusi, penyelesaian pun berakhir di arena adu jotos. Pertarungan yang dimulai dari anak buah mereka pun terjadi begitu sengit. Kali ini giliran Dae-ho dan Doksa melanjutkan pertarungan. Keadaan kian memanas saat pertarungan Dae-ho melawan Doksa. Namun petugas dengan cepat menghentikan perkelahian mereka. Atas kejadian tersebut, Dae-ho dipanggil oleh Pak Lee. Di sini Pak Lee mencoba untuk membujuk mereka agar mau berdamai. Tetapi mereka kekeh tidak mau berdamai satu sama lain. Keesokan harinya mafia yang dimaksud kepala sipir akhirnya tiba di penjara. Dia adalah Lee Tae-sik. Dae-ho yang merasa dirinya paling berkuasa membuat Tae-sik kesal karena ucapannya. Tae-sik yang ditahan di sel tahanan khusus pun ditemui oleh kepala sipir. Kepala sipir pun meminta agar Tae-sik bisa membantunya untuk mengendalikan Doksa dan Dae-ho yang selalu membuat masalah. Sebagai imbalannya, kepala sipir pun menjanjikan akan berusaha untuk membantu Tae-sik selama berada di dalam penjara. Masa lalu Tae-sik terungkap saat anak buah Dae-ho ingin mengetahui identitas Lee Tae-sik yang disebut-sebut sebagai legenda tersebut. Ternyata Tae-sik awalnya hanya seorang satpam yang tidak sengaja bertemu dengan kelompok gangster karena ingin membantu seorang wanita. Hingga pada suatu hari, dia bertarung sendiri melawan kelompok yang berjumlah 100 orang. Dan dia mampu mengalahkan 100 orang itu. Sehingga dia dikenal menjadi seorang mafia nomor 1 di Korea. Keesokan harinya untuk pertama kalinya, Lee Tae-sik masuk ke lapangan tempat berkumpulnya para tahanan. Lee Tae-sik ditemui dan diberi hormat oleh Dae-ho dan juga Doksa.
Kemudian Taesik yang sebelumnya sudah diperintahkan untuk mengendalikan dua kubu ini pun meminta mereka berdua untuk berdamai. Kepala sipir yang melihat kejadian langka ini pun sangat senang karena akhirnya dia bisa tenang. Tidak akan ada lagi pertarungan antar kubu di dalam penjara. Setelah itu terlihat kini para tahanan pun telah berdamai satu sama lain, menciptakan sebuah kedamaian dan rasa kekeluargaan. Saat ini Taesik juga telah dijadikan tahanan biasa dan dipindahkan ke dalam sel Deho agar bisa berbaur dengan tahanan lain. Tak terasa waktu berlalu, kepala sipir Pak Muyong kini telah dipromosikan menjabat penjara wanita. Di saat bersamaan, penjara itu pun dipilih menjadi penjara teladan karena kedamaian yang terjalin antara tahanan saat ini. Kemudian untuk merayakan keberhasilan mereka, sekaligus perpisahan karena kepala sipir akan dipindah tugaskan sesuai jabatannya saat ini, kepala sipir pun mengadakan pesta hiburan untuk para tahanan. Beberapa hari kemudian terlihat kepala sipir penjara yang baru, Jo Pyong, tiba di penjara. Lalu Pak Lee menjelaskan tentang keadaan penjara ini kepada Jo Pyong, termasuk kedamaian dan ketenangan yang terjadi semenjak kedatangan Lee Taesik. Dan saat ini mereka sangat bergantung kepada Taesik dalam masalah kedamaian. Mendengar penjelasan Pak Lee, Jo Pyong terlihat sangat marah dan menghukum Pak Lee. Lalu dengan raut wajah penuh marah, Pak Lee pergi menuju sel tahanan, meminta semua tahanan untuk berkumpul. Saat melihat salah satu anak buah Deho tengah bermalas-malasan, membuat Pak Lee sangat marah dan memukul napi tersebut. 갑자기 왜 그래? 무슨 일이야? 소장 바뀌었다. 세상이 바뀌었다고. 그리고 말 조심해라. 운동장으로 스팟! Taesik yang menyadari hal tersebut pun meminta Doksa dan Deho untuk menuruti perintah dengan ikut bekerja. Kemudian Pak Lee kembali menghadap Jo Pyong. Pak Lee diberi tugas untuk memeriksa semua kamar sel dan mengurung semua pimpinan tahanan agar tidak terjadi kekacauan saat pemeriksaan berlangsung. 이태식, 본파, 독사. Saat para sipir melakukan pemeriksaan, mereka menemukan banyak rokok, senjata tajam, bahkan nahraos. Peraturan di dalam penjara pun semakin tak manusiawi, di mana para tahanan hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi. Dan mereka diberi jatah makanan yang kurang layak untuk dikonsumsi. 이 뽕쟁이 새끼가 약 바르냐? 정신... 각오해야 할 거야. Taesik yang berada di dalam sel terkejut saat melihat Jo Pyong menjabat sebagai kepala sipir yang baru. 말했지. 몇 번을 말해. 그건 누구의 잘못도 아닌 실수였다니까. Scene pun beralih ke masa lalu. Terlihat beberapa pemuda tengah berpesta di sebuah tempat karaoke dengan ditemani beberapa orang gadis. Di tengah pesta, salah satu pemuda mencampur minuman dengan nahraos dan meminta gadis bernama Horan yang duduk di sampingnya untuk meminumnya. Tapi Horan menolak. Penolakan itu pun membuat pemuda ini marah dan kehabisan kesabaran. Sehingga Horan mendapat hantaman keras dari sebuah botol minuman yang dibawa pemuda tersebut. Di saat bersamaan, Taesik yang juga pemilik tempat karaoke itu pun ikut masuk ke dalam ruangan itu.
mencoba untuk menenangkan pemuda yang sedang mengamuk. Namun pemuda ini malah mengambil sebuah botol dan mencoba untuk menyerang Taesik. Pemuda itu malah terpeleset dan pecahan botol itu mengenai dirinya sendiri yang membuatnya tewas seketika. 넘어지면서 깨진 병에 찔린 사고요. Itu sebabnya Taesik dihukum penjara selama 5 tahun atas meninggalnya anak dari Jopyong. Walaupun itu bukan kesalahannya. Akan tetapi karena dendam kepala sipir kepada Taesik membuatnya melakukan berbagai macam cara sehingga Taesik mendapat tambahan hukuman selama 1 tahun. Dan entah kebetulan atau ada unsur kesengajaan, lalu Jopyong diangkat menjadi pengganti kepala sipir di tempat ini. Agar dia bisa menyiksa dan membuat Taesik bisa dipenjara seumur hidupnya. 내 말이 법이야 이 새끼야! Pali sangat tertekan, namun karena ia takut kehilangan pekerjaannya, dia hanya bisa menuruti perintah dari Jopyong. Ditambah lagi, Jopyong meminta Pali untuk mengembalikan Doksa dan Daeho ke dalam sel mereka. Pali juga diperintahkan untuk meminta mereka kembali seperti dulu, saling bermusuhan agar bisa merasakan aura penjara sesungguhnya. Kemudian Jopyong meminta Pali untuk memaksa orang yang menyimpan Nahraos di dalam selnya untuk memberikan pernyataan palsu bahwa pemasok obat-obatan terlarang di penjara itu adalah Taesik, agar Taesik mendapat hukuman tambahan. Keesokan harinya Horan pergi menjenguk Taesik yang sedang mendekam di penjara. Akan tetapi Horan langsung dibawa ke ruangan kepala sipir atas perintah dari Jopyong. Jopyong memberitahu Horan, jadi dia ingin memberi keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. 감사합니다, 소장님. Horan yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Taesik pun langsung percaya dan meminum kopi yang telah dicampur dengan obat tidur. Jopyong sempat melecehkan Horan dan memotret tubuh Horan. Tak lama Taesik dibawa masuk ke dalam ruangan Jopyong. Taesik pun sangat marah karena melihat Jopyong telah berani melecehkan istrinya. Namun Taesik tidak mampu berbuat apa-apa karena tangan dan kakinya diborgol. Sampai akhirnya dia pingsan karena dipukul oleh Pali atas perintah dari Jopyong. Setelah itu Doksa dipanggil oleh Jopyong. Jopyong mengatakan Doksa akan dibebaskan bersyarat, asalkan dia mau menyandra Horan dan menangkap Taesik jika dia berani kabur dari penjara. Doksa yang sangat rindu dengan ibunya yang tengah sakit keras pun menyetujui tawaran itu, agar dia bisa bertemu dan merawat ibunya. 야! 교도관! 공굴사! Keesokan harinya terlihat Taesik dibantu kabur oleh seorang tahanan yang juga ditahan di sel khusus karena berani melawan. Kemudian Taesik yang telah keluar dari sel pun menemui Daeho karena dia berencana akan menghabisi Jopyong. Akan tetapi hal itu dilarang oleh orang-orang Daeho karena melihat penjagaan saat ini sangat ketat. Mendengar hal itu, Taesik baru sadar bahwa Horan dalam bahaya dan meminta Daeho serta semua tahanan untuk membuat keributan agar dia bisa kabur. Pali yang tengah memerintahkan para sipir untuk mengamankan para tahanan pun melihat Taesik yang menyamar akan kabur. Akan tetapi dia membiarkan Taesik dan senang melihat Taesik yang berhasil kabur. Setelah itu Pali melapor kepada Jopyong bahwa Taesik telah kabur dari penjara. Akan tetapi Jopyong yang terlihat sangat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Oleh sebab itu dia sudah mengatur Doksa berada di luar untuk menangkap Taesik. Lalu Pali mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berlaga sedang tidak terjadi apa-apa.
Sementara itu, Tesik yang berada di luar penjara segera mencari keberadaan istrinya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan anak buah Doksa. Dan dengan cepat Tesik melumpuhkan mereka agar mendapat informasi keberadaan Doksa saat ini. Terlihat Pak Menteri telah tiba dan langsung disambut oleh Pak Li dan beberapa wartawan. Di tempat lain akhirnya Tesik bertemu dengan Horan yang ditahan anak buah Doksa. Namun di saat bersamaan, Doksa datang bersama petarung terbaiknya yang langsung menyerang Tesik. Di saat Tesik berhasil mengalahkan Doksa, ia tidak sadar kalau Doksa diam-diam mengeluarkan sebilah pisau dan menusuknya. Tesik yang sedang terluka pun segera membawa Horan untuk kabur. Lalu Tesik yang sudah terjebak pun meminta Horan untuk kabur dan melapor polisi bahwa Tesik telah kabur agar bisa menyelamatkan mereka berdua. Tesik kembali berpapasan dengan Doksa, sehingga habak-bubuk pun terjadi di antara mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun tergeletak tak berdaya. Doksa pun mengungkapkan kalau Doksa telah diperalat oleh Jopyong. Akan tetapi Doksa telah membeberkan beberapa informasi kepada salah satu rekan reporternya agar bisa menghancurkan Jopyong. Tesik pun memberikan informasi yang terjadi sebenarnya di dalam penjara. Mereka dikejutkan dengan kedatangan para reporter yang menanyakan perihal kaburnya Tesik dan ingin mengkonfirmasi kebenaran bahwa Jopyong telah membuat bukti dan saksi palsu. Seketika Jopyong tidak bisa menjawab pertanyaan dari reporter itu, lalu memerintahkan Pali untuk mengusir mereka. Pak Menteri yang melihat beberapa bukti di ponsel Jopyong segera memerintahkan untuk menangkap Jopyong. Di akhir film, Doksa dan Tesik dengan keadaan yang terluka kembali ke penjara dan langsung diamankan oleh para sipir. Waktu berlalu, penjara pun kembali damai dan tenang seperti sebelumnya. Terlihat juga saat ini Pali telah diangkat jadi kepala sipir. Tamat!